Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas, yaitu tentang tes cross, back cross, dan resiprok. Melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum membahas tes cross dan yang lainnya, maka kita akan mengingat terlebih dahulu istilah tentang fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang nampak, contohnya bentuk. Kemudian yang kedua adalah genotip. Genotip ini adalah sifat yang tidak tampak. Misalkan biasanya dibagikan lambang, misalkan M besar ya, dimana ini ada yang bersifat dominan. Ini adalah sifat yang selalu tampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf yang besar. Kemudian resesif, yaitu sifat yang tidak selalu tampak, disimbolkan dengan huruf kecil. Di sini kenapa resesif? Karena resesif tertutupi sifatnya oleh yang dominan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes cross. Tes cross ini adalah penyilangan individu yang ingin diketahui genotipnya. Sedangkan yang sudah diketahui adalah individu parental yang genotipnya homozigot resesif. Mungkin sudah tahu bahwa tadi homozigot resesif itu simbolnya atau genotipnya adalah huruf kecil. Misalkan U kecil. Tujuan dari tes cross ini adalah seperti yang sudah disebutkan barusan, adalah untuk mengetahui genotip suatu individu, apakah genotipnya homozigot, dominan, atau heterozigot. Misalkan kita memegang kacang yang bijinya bulat dan kita tidak tahu apakah biji bulat ini homozigot atau heterozigot, maka untuk mengetahuinya bisa kita gunakan tes cross. Hasil penyilangan untuk mengetes dengan menggunakan tes cross ini ada dua kemungkinan. Misalkan di sini sudah diketahui parentalnya adalah berwarna putih. Kemudian di soal misalkan sudah diketahui anaknya atau F1-nya itu ungu 100%, lalu parentalnya itu apa? Maka kita bisa mengambil ketidakmungkinan itu dengan mengetesnya, misalkan dengan yang homozigot dominan, misalkan U besar dengan U besar. Kita coba diturunkan di mana gametnya untuk U besar ini adalah karena satu jenis huruf, maka ini adalah gametnya U. Kemudian ini yang sudah diketahui parental yang keduanya, ini gametnya juga satu jenis huruf, maka diturunkan U kecil. Ternyata bila disambung, disilangkan, menghasilkan U besar, U kecil, dimana karena sifatnya dominan, U besar akan menutupi yang U kecil, sehingga dihasilkan ungu 100% dari perkawinan kacang ercis tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah bila sudah diketahui parentalnya yang tadi adalah yang U kecil ini, ternyata hasilnya di sini adalah 50% ungu dan 50% putih. Lalu parentalnya apa? Nah, ini kita dapat coba dengan yang heterozigot induknya. Kita tentukan gametnya, karena heterozigot ini dua jenis huruf, maka gametnya tentunya adalah U besar dan U kecil. Kemudian di sini yang ini gametnya tentunya adalah U kecil ya. Kemudian setelah disilang-silangkan, di sini kita untuk mencari F1-nya, maka bisa kita buat papan caturnya. Di sini
kita tulis U besar, di sininya U kecil, di sini kemudian di bawahnya adalah U kecil, baru kita silang-silangkan, di mana U besar U kecil, kemudian U kecil, ternyata F1 nya dihasilkan 50% ungu dan 50% putih. Jadi dapat disimpulkan bahwa parentalnya ini adalah heterozigot, di mana diperoleh rasio fenotipnya adalah ungu 1 dan putih 1. Jadi dapat disimpulkan jika hasil keturunan F1-nya menghasilkan fenotipnya 1:1, artinya individunya adalah heterozigot, misalkan U besar U kecil. Jika yang kedua tes cross-nya dihasilkan 100% fenotipnya sama, berarti individu yang diuji bersifat homozigot. U besar misalkan U besar. Itu adalah kesimpulan tes cross. Kedua adalah penyilangan back cross. Apa sih back cross ini? Back cross ini adalah persilangan suatu individu dengan salah satu induknya, baik dari induk yang homozigot dominan maupun yang resesif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan individu yang galurnya murni homozigot dominan atau homozigot resesif. Langkahnya pertama adalah menyilangkan antara F1 dengan salah satu induknya. Jadi F1 dikawinkan atau disilangkan dengan salah satu induknya. Seperti di depan ini, misalkan di sini kelinci berwarna hitam, ini homozigot dominan, yang betina yang betina dikawinkan dengan kelinci yang berwarna putih, ini homozigot resesif. Kemudian diperoleh F1-nya, di mana ini gametnya dulu ya. Kita turunkan, ini gametnya B. Kemudian yang ini yang putih adalah B kecil, maka F1-nya bila disilangkan adalah B besar B kecil. Hasilnya hitam. Kemudian untuk mencari P2-nya kita kawinkan F1 dengan F1. Yang biasanya pada hukum Mendel 1 yang tadi F1 dikawinkan dengan F1, maka karena back cross, maka di sini yang B besar B kecil ini kita kawinkan dengan salah satu induknya. Inilah yang disebut dengan back cross, di mana hasilnya diperoleh hitam homozigot 100%, di mana yang B besar B kecil itu masuk ke kelompok hitam karena yang B kecil tertutupi oleh yang B besar yang bersifat dominan. Selanjutnya di sini juga kita silangkan yang B besar B kecilnya dengan B kecil dengan B kecil, di mana diperoleh B besarnya hitam, B kecilnya putih. Jadi jika induk memiliki genotip homozigot resesif B kecil, di sini dihasilkan hitam dan putih. Jadi back cross itu adalah dengan menyilangkan, misalkan di sini menyilangkan F1-nya dengan induk salah satu induknya. Ini jadi B besar B kecil dikawinkan dengan B besar,
Selanjutnya yang ini B besar B kecilnya dikawinkan dengan induknya yang B kecil B kecil. Itulah yang disebut dengan back. Yang terakhir adalah resiprok, adalah suatu persilangan di mana induk jantan dan betina bisa dibolak-balik atau ditukar untuk menghasilkan keturunan yang sama. Misalkan di sini penyilangan kacang yang berwarna hijau ini untuk betina bisa kita ganti dengan H kecil yang berwarna kuning. Jadi diganti, itulah yang disebut dengan istilahnya resiprok, hanya mengganti penukaran daripada genotipnya. Jadi untuk hasil perkawinan di sini, di mana di sini P1-nya di sini untuk yang pertama ini H besar hijau dikawinkan atau disilangkan dengan H kecil kuning, itu F1-nya semuanya dia menghasilkan warna hijau. Kemudian bila yang betinanya kita ganti menjadi kuning dan yang jantannya hijau, tetap hasilnya adalah berwarna hijau. Jadi semua hasil tanaman hasil resiprok F1-nya adalah berwarna hijau. Sedangkan untuk F2-nya perbandingan fenotipnya adalah 3:1, yaitu di sini ada RCS hijau, kemudian ada RCS kuning, di mana perbandingannya adalah 3:1. Demikian yang dapat Ibu jelaskan tentang tiga jenis perhitungan test cross, back cross, dan resiprok. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas cara mencari fenotip dan genotip, insya Allah, dan penyimpangan semu hukum Mendel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.